Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama tentu saja sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat, ya salah satunya nikmat kesempatan sehingga kita semua bisa bertemu kembali, bisa berkumpul lagi. Ya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang pernah berjalan di muka bumi, manusia sempurna yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, dan kita berharap semoga ketika kita berjumpa dengan beliau, di mana dalam keadaan beliau mengenal kita sebagai bagian daripada umatnya, ya maka kita memohon kepada Allah agar kita diistiqomahkan dalam agama Islam. Dan ketika kita menghadap kepada Allah, maka semoga Allah tidak melihat kecuali yang baik-baik daripada kita. Dan Allah ampuni seluruh kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin langsung saja di kesempatan kali ini sedikit Nadia bercerita ya. Ini ceritanya singkat, jadi sangat singkat ya dari cerita aslinya. Jadi teman-teman mungkin udah pernah dengar juga cerita tentang di masa perang Khandaq ya, perang Khandaq. Jadi ini Nadia ceritanya sangat singkat ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di buku atau bisa coba cari-cari referensi di kajian-kajian Ustadz. Ya. Jadi di masa perang Khandaq ya, umat Islam pernah ditantang duel gitu oleh Amr bin Abdud al-Amiri ya, dedangkot musyrikin Quraisy yang sangat di situ terkenal ditakutin ya pada masa itu. Jadi ceritanya pokoknya singkat cerita ini sangat singkat ya. Singkat cerita pokoknya si Amr ini tadi dengan congkaknya ya, dengan sombongnya si Amr ini maju ke depan gitu kan. Jadi nyebrangin parit kan kalau perang Khandaq kan perang parit gitu kan. Jadi si Amr ini maju ya nyebrangin parit pertahanan kaum muslimin lewat bagian yang agak dangkal dan sempit. Nah, di sini ada ceritanya sendiri. Ya, cuman ini emang benar-benar singkatnya, jadi teman-teman nanti bisa baca referensi yang lebih lengkap. Ya. Jadi sambil membanggakan gitu kan, membanggakan kebolehannya mengendarai kuda. Nah, habis itu si Amr ini kayak menantang gitu. Hey, gitu kan, apakah nggak ada satu orang pun yang berani keluar untuk bertanding sama aku gitu. Nah, di situ kayak suasananya hening gitu kan, hening nggak ada yang jawab kan sepi gitu. Bukan karena nggak punya nyali, enggak gitu kan, bukan karena takut, enggak, melainkan karena mereka semua sedang mengukur kemampuan diri gitu kan, sembari mengatur strategi. Karena mereka sadar gitu kan, sebab mereka ngerti lawan duelnya ini nih, yang akan dihadapin ini nih, sosok petarung yang terkenal amat kuat ya, Amr bin Abdul ini terkenal amat kuat gitu. Akhirnya itu pokoknya singkat cerita ya Rasulullah mengatakan gitu, bertanya gitu, siapa nih yang mau memenuhi tantangan ini gitu. Nah disitulah Ali bin Abi Thalib maju dengan gagah beraninya ya. Tapi ketika Ali bin Abi Thalib maju ini Rasulullah nggak serta-merta langsung ngizinin gitu kan, saat melihat Ali maju gitu. Kemudian ceritanya Rasulullah kayak ngulangin lagi tawarannya gitu kan. Bukan karena Rasulullah meragukan kemampuan Ali, enggak gitu. Tapi karena Rasulullah ingin memberikan kesempatan yang lain gitu, sahabat yang lain atau orang-orang yang lain gitu. Akhirnya setelah 3 kali dalam cerita ya, yang Nadia baca, setelah 3 kali Rasulullah mengulangi tawaran
tawaran tadi, memang cuman Ali yang ternyata menyanggupinnya gitu. Baru kemudian Rasulullah memberikan izin untuk Ali untuk, ikut duel tadi, ya ikut duel tadi. Jadi udah nih Rasulullah ngasih izin ke Ali, akhirnya Ali menuju ke gelanggang pertempuran, asik ya, ke pertempuran bersama Amr bin Abdul tadi. Nah, seketika dalam kisahnya di situ si Amr nih ketawa kan, meledak lah ketawanya di situ. Karena Amr ini melihat yang maju ke gelanggang pertempuran tadi ternyata Ali gitu kan. Orang yang menurut Amr ini kayak, "Lah Ali masih anak kemarin sore lah," gitu. Kan masih dianggapnya tuh kayak masih anak bau kencur lah gitu. Jagoan Quraisy ini, si Amr ini tadi pun yakin dia yang bakal menang gitu kan. Dia yang bakal menang di pertempuran kali itu. Nah, namun apa yang terjadi gitu kan? Yang terjadi justru di luar dugaan gitu. Ternyata dengan lincahnya Ali mematahkan setiap serangannya si Amr tadi dan membuat Amr ini kewalahan gitu kan. Nah, di situ ceritanya yang dia baca ya, cerita singkat intinya Ali ini berhasil menebas pahanya si Amr gitu kan. Kalau mungkin kita pernah lihat di perang-perang mungkin kebayang kayak kan lagi perang cing cing kan pakai pakai pedang gitu, tiba-tiba dek gitu kan kenaan pahanya Amr. Jadi kayak Amrnya tumpang dek gitu kan jatuh. Atau mungkin kebayangnya mungkin Amrnya tersungkur atau terbaring gitu ya. Jadi posisi kayak si Amrnya terbaring, si Alinya di atas gitu kan tinggal mau menghunus, mau tinggal itu kan pedangnya, pokoknya tinggal jelep aja udah menang gitu kan Ali. Tapi tetap si Amrnya memberontak gitu kan, memberontak, walaupun udah nggak berdaya, udah terlentang nggak berdaya gitu kan. Kalau kalau misalnya kebayang di film tuh ya kayak dia terlentang, Alinya di atas gitu tinggal pakai pedang tinggal tek gitu sebenarnya ya kalau kalau dalam bayangan gitu. Dalam posisi terpojok kayak gitu Amrnya masih memberontak gitu kan. Nah ketika memberontak itu nah pokoknya singkat cerita, ternyata si Amr ini meludahi wajahnya Ali gitu. Lalu bagaimana tanggapan Ali atas ini? Ternyata apa yang terjadi? Ali akhirnya menyingkir ya. Ali menyingkir dan mengurungkan niat buat membunuh si Amr tadi hingga beberapa saat. Nah, setelah menyingkir nih si Ali, kaum muslimin kaget dong gitu kan, bertanya-tanya gitu. Lah kenapa nggak jadi dibunuh gitu kan? Ada yang nanya akhirnya sama Ali, "Wahai Ali, kenapa nggak jadi ngabisin si Amr?" gitu. Terus apa jawabnya Ali? Pokoknya intinya gini, "Saat dia meludahi wajahku," gitu kan katanya, "di situ aku marah." Ya, kata kata Ali gitu, "Saat si Amr tadi meludahi wajahku, aku marah di situ." Jadi aku nggak pingin membunuh dia lantaran amarahku, gitu. Jadi aku nunggu lenyap dulu kemarahanku dan nantinya bakal aku bunuh semata karena Allah, gitu. Nah, emang singkat ceritanya singkat ya, singkat cerita mulu. Ya, pokoknya intinya singkat ceritanya Amr bin Abdul ini akhirnya emang gugur di tangan Ali tentunya. Nah, di sini dalam kisah ini ya teman-teman, Ali sosok sosok Ali di sini memberikan teladan indah bagi kita, bahwasanya dalam Islam, pertarungan itu tuh nggak dilakukan dengan niat selain lillah, ya. Pertarungan itu dilakukan dengan niat lillah, bukan untuk melampiaskan nafsu atau amarah. Nah, dari sini pun kita bisa belajar bahwa seorang mukmin bukanlah dia yang nggak marah ketika memang seharusnya marah, tapi yang marahnya tersebab lillah, bukan cuman karena nafsu dan amarah, gitu. Nah, kemudian dalam coba gimana maksudnya dalam posisi misalnya kita dihadapkan pada kondisi benci atau berprasangka buruk atau misalnya marah pada sesuatu yang di luar kita. Entah itu mungkin dari orang lain ataupun dari keadaan. Dalam kondisi kayak gini, Nadia sering banget nanya nih sama Nadia sendiri. Kayak gimana kalau misalnya Nadia benci terhadap sesuatu, terhadap keadaan ataupun terhadap orang, tapi ternyata kebencian Nadia itu nggak ada alasannya, nggak beralasan gitu. Ataupun gimana
Kalau misalnya Nadia berprasangka buruk, ternyata prasangka buruk yang Nadia sangka itu salah, gitu. Ataupun misalnya, gimana kalau misalnya Nadia marah, ternyata marahnya Nadia itu pada sesuatu yang Nadia nggak tahu, gitu, yang Nadia nggak ketahuin, gitu. Dan yang tersisa cuman ego, yang pada akhirnya kita nggak mau mengakui bahwasanya kesalahannya tuh justru terletak pada kata merasa benar, ya. Kita seringkali berada di posisi, ya kita merasa benar, kita yang paling benar, gitu. Bagaimana misalnya kalau kita benci, kalau kita berprasangka buruk, dan kita marah pada seseorang atau sesuatu yang kita nggak tahu apa-apa tentangnya, karena kita hanya semakin sibuk, kita jadi semakin sibuk sama persepsi kita sendiri. Yang mana pada akhirnya kemudian menjadikan sesuatu yang benci itu semakin kita benci, menjadikan prasangka buruk kita itu semakin buruk pada akhirnya, ya. Dan menjadikan marah kita itu bakal semakin marah, karena kita sibuk sama persepsi kita sendiri. Padahal bisa jadi gitu kan, ada latar belakang yang mungkin kita nggak tahu, ya, atau ada latar belakang kisah yang mana kita nggak tahu tentang itu. Tapi lagi-lagi kita hanya selalu merasa paling benar sendiri, tuh. Nah, terus gimana kalau misalnya kita berada di posisi sebaliknya? Apakah kita senang kalau misalnya ada yang benci ke kita, ataupun yang berprasangka buruk ke kita, ataupun ada kemarahan yang dilemparkan ke kita? Padahal ada sesuatu yang mungkin mereka nggak tahu tentang kita, gitu. Dan kita pasti bakal menggeleng kayak, nggak, emang aku nggak suka kalau ketika misalnya orang berprasangka buruk sama aku. Pasti kita akan menggeleng, nggak, kita nggak suka, gitu. Maka jadilah kita satu yang berhati paling lapang. Susah emang ya, susah banget gitu. Nggak banget sih, bisa-bisa. Tapi emang susah, tapi nggak apa-apa, belajar. Tapi dalam tanda kutip ya, karena gini, eh suka dan benci itu kan netral ya. Suka dan benci itu kan netral. Suka dan benci ini bakal punya nilai kalau kita membawa sesuatu di dalamnya. Apa itu? Contohnya standar ya, misalnya standar. Standarnya berupa perintah. Tuh. Kalau misalnya kita benci karena Allah, yaitu yang diperintahkan, gitu kan? Begitupun ketika kita menyukai sesuatu karena Allah yang memerintahkan, gitu, itu akan punya nilai tersendiri, ya. Itu bakal menjadi nilai tersendiri. Karena Islam tentunya mengajarkan kita cara cinta yang benar dan juga cara benci yang benar, gitu. Ada cerita juga kalau nggak salah di perang Fathul Makkah, kalau nggak salah ya. Ini di situ ada list, ya, jadi ada list nama-nama pembesar Quraisy, ya, pembesar Quraisy yang harus dibunuh, bukan harus ya, pokoknya intinya yang bakal dibunuh lah. Ada list nama-nama pemuka Quraisy, pembesar Quraisy yang dibunuh, yang bakal dibunuh gitu. Tapi ketika ada orang yang di dalam list itu pada akhirnya bertemu menghadap Rasulullah dan bersyahadat di hadapan Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Rasulullah setelah itu mengatakan, aku, gitu kan, kalau saya gitu, pokoknya intinya gini, aku akan ucapkan kepadamu, gitu, kalimat yang diucapkan Yusuf kepada saudaranya. Jadi selesai semua masalah kita, dan kemudian kamu saat ini adalah saudaraku. Intinya kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Benci dan cinta itu harus kita kembalikan kepada Allah, wala dan baroknya. Maka ada salah satu doa gini, ya Allah, mampukan aku mencintai apa-apa yang Kau cinta, dan mampukan aku membenci apa yang Kau benci. Kayak mungkin doa yang ini ya, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yuqarribuni ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar Allahumma inni as'aluka ya.
banyak redaksinya mungkin hampir sama. Jadi itu teman-teman, ya. Jadi kita harus, kembalikan rasa benci dan cinta itu kita kembalikan ke Allah, wala dan baroknya. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman sedikit yang bisa Nadia sampaikan. Sederhana, tapi semoga dengan apa yang Nadia sampaikan ya, dari apa yang Nadia sampaikan kemudian bisa sama-sama kita ambil pelajaran di dalamnya. Ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu, lebih kurang dan lebihnya Nadia mohon maaf ya. Nah, diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.